Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal yang ke-42 dan Yeremia pasal yang ke-43. Pertama-tama kita akan melihat dalam pasal yang ke-42. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak orang percaya dan anak Tuhan yang ingin tahu kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita ketika mereka mengetahui kehendak Tuhan, apakah mereka menaatinya atau tidak? Kita akan melihat dalam pasal 42 ini di mana Bapak Ibu Saudaraku, Yohanan dan sisa rakyat Israel, mereka ingin tahu apa kehendak Allah bagi mereka di tempat pembuangan pada saat itu. Sehingga mereka datang kepada Nabi Yeremia untuk menanyakan apa kehendak Allah dalam hidup mereka. Nah, setelah mereka tahu kehendak Allah dalam hidup mereka, apakah mereka menaatinya atau tidak? Di mana pada saat mereka mengetahui kehendak Allah dalam hidup mereka, yaitu Tuhan berfirman bahwa mereka harus tetap tinggal di tanah pembuangan. Mereka tidak boleh lari ke Mesir. Dan pada saat Tuhan berfirman seperti itu, Yeremia pun juga mengingatkan kepada sisa umat Israel yang ada di tanah pembuangan untuk tidak membangkang. Tetapi ketika mereka membangkang dan tidak menaati firman Tuhan, maka kematianlah akan yang menghampiri mereka di tanah Mesir. Mereka akan mengalami kematian yang sangat mengerikan di sana, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau saat itu umat Israel mereka lari meninggalkan tanah pembuangan lalu mereka pindah ke tanah Mesir, yang terjadi bagi mereka adalah suatu kematian yang sangat mengerikan. Ini menandakan bahwa jika mereka lari ke sana, menandakan bahwa mereka mengandalkan manusia, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, bukan mengandalkan Tuhan atau bukan bersandar kepada Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang sering dilakukan oleh raja-raja Israel pada zaman-zaman dulu, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali melihat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-43, di sana kita akan melihat, di pasal ini kita akan melihat apakah mereka menaati firman Tuhan atau tidak, apakah mereka menaati kehendak Tuhan dalam sisa Israel yang ada di tanah pembuangan atau tidak. Dimana kalau kita membaca di dalam Yeremia 43, Bapak Ibu Saudaraku, di sana dikatakan bahwa mereka memilih untuk lari ke tanah Mesir, dan mereka juga bukan hanya itu aja Bapak Ibu, tetapi mereka menuduh Yeremia, Nabi Yeremia, bahwa Yeremia telah berbohong kepada mereka, dan mereka juga memaksa Yeremia untuk ikut mereka ke tanah Mesir pada saat itu. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan Allah sudah berjanji kepada mereka. Mereka tidak ingat lagi apa janji Tuhan kepada mereka. Tuhan berjanji bahwa ketika mereka tetap ada di tanah pembuangan, maka Tuhan akan melembutkan hati daripada Nebukadnezar, dan Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada umatnya yang ada di tanah pembuangan pada saat itu. Tetapi mereka menolak firman Tuhan. Mereka menolak untuk menjalankan kehendak Allah. Lalu mereka lari menuju ke tanah Mesir pada saat itu, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ada begitu banyak anak Tuhan yang rindu dan ingin untuk mengetahui kehendak Allah dalam hidup mereka. Tapi tidak sedikit dari orang ketika mereka mengetahui kehendak Allah dalam hidup mereka, mereka tidak menaati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Kita perlu tahu bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita. Kadang kita berpikir bahwa rencana Tuhan itu kadang-kadang sepertinya tidak masuk akal bagi kita, tetapi ketika kita menaatinya, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka yang akan kita ketemukan di sana adalah damai sejahtera dan sukacita yang akan kita dapatkan. Tetapi jika kita menolak untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan daripada diri kita sendiri, yang kita akan temukan adalah sebuah kemalangan yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi saya mengajak kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup kita, kita mau menaatinya dan mau menjalankannya, karena itu yang terbaik bagi kita. Mungkin menurut kita seperti tidak masuk akal dan sangat berat, tetapi kita tetap menaatinya dan tetap berjalan bersandar kepada Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang dan kita akan keluar menjadi
orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu bagi kami di hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengetahui kehendak-Mu dalam hidup kami. Tapi ajar kami Tuhan, supaya ketika kami mengetahui apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami boleh menaatinya dan tetap belajar bersandar kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau berkati setiap umat-Mu yang berada di mana-mana. Bahkan gereja lokal kami juga Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang di sana dan seluruh umat-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.